masing-masing. Sebagai penutup, saya mengundang Ibu Endah Munining Tias untuk menyampaikan catatan penutupnya. Silakan, Bu Endah. Terima kasih Pak Bayu. Mungkin semoga bisa 2-3 menit. Yang pertama adalah tadi sudah banyak disampaikan mengenai persiapan pelaksanaan SDG, perkembangan dan lain-lain. Ada beberapa hal yang diantisipasi, misalnya kita mengantisipasi disruption dari artificial intelligence. Kita menginginkan antisipasi dari adanya perubahan iklim. Kita menginginkan adanya disrupsi dari keamanan. Artinya perang di mana-mana itu terus sudah diantisipasi. Tapi kita tergagap tiba-tiba ada pandemi, disrupsi yang semalam kena langsung spread gitu. Nah ini pelajaran yang sangat besar. Nah untuk itu kita kemudian slide-nya ada ya Pak Ferry ya. Kita ada tadi sudah disampaikan mengenai dampaknya ke pergol dan lain-lain. Tetapi yang menarik adalah ada dari CD ini blognya, kita ini dengan adanya COVID, kita kemudian di persimpangan jalan, slide yang ketiga, Pak Ferry. Di persimpangan jalan, kita harus melihat lagi karena tadi ekonomi berubah, perilaku kita berubah, dan perubahan itu sebelumnya. Perubahan itu tidak hanya pada segmen-segmen tertentu saja, tetapi semuanya dari yang miskin, paling miskin sampai dengan yang besar. Jadi ini yang menjadi pertanyaan. Jangan-jangan kita di persimpangan jalan untuk kemudian ada cara-cara lama yang tetap ada, tetapi banyak cara baru. Saya di daerah ini menjadi terasa. Tadi Pak Rudi sudah banyak sekali menggambarkan hal-hal yang sifatnya nasional. Tetapi konveinya, lalu kemudian pelaksanaannya di daerah itu menjadi sangat berbeda. Mungkin Pak Rudi mengalami, Bu Susi juga, di daerah ini matching-nya dan lain-lain. Lanjut Pak Ferry. Nah, yang kemudian kita inikan adalah tadi dari beberapa pembahas sudah diinikan, ada beberapa hal yang menarik, misalnya Pak Rudi sendiri. Nanti ada langkah-langkah immediate yang perlu dilakukan. Kalau menurut saya, kita perlu review, did we do it right? Karena ada tujuan-tujuan untuk membantu masyarakat untuk coping, tetapi dampak di masyarakatnya ternyata berbeda. Jadi tadi ada pemahaman-pemahaman dari Bu Susi mengenai bagaimana terhadap pencapaian goal, dan Pak Rudi juga sangat detail. Ada Semeru tadi juga sudah disinggung. Nah, persimpangan itu juga menginginkan mengenai sistem kesehatan, sistem perlindungan data, mengenai data terutama. Karena seharusnya tidak ada pertanyaan bagaimana masyarakat di tepi hutan, karena dia harus masuk, NIK masuk, BDT dia masuk. Seharusnya tidak ada pertanyaan itu bahwa dia tidak mendapatkan bantuan. Nah, ini adalah refleksi kita dites. Jadi ini. Tapi saya di daerah itu melihat Pak Bayu dan Bapak Ibu sekalian, masyarakat itu mempunyai coping strategi yang berbeda-beda. Suffering but harus hidup. Jadi dia harus nah ini harus ada aset. Tadi pertama yang catatan saya adalah pemahaman. Karena hal-hal yang makro ya, tetapi hal-hal yang mikro di daerah ini pemahamannya menjadi sedikit. Nah, mungkin di samping pemerintah tadi yang disampaikan Pak Rudi, tetapi SDG Center yang ada di daerah ini bisa meng-capture bagaimana SDG ini ada dengan adanya COVID, karena pasti berbeda. Jawa Tengah berbeda dengan Jawa Timur dan seterusnya. Lalu yang kedua adalah bagaimana kalau tadi 17 goal, langsung saja ke yang catatan terakhir. 17 goal itu akan sangat, konfliknya akan sangat besar Pak Rudi. Nah, justru dengan itu sebetulnya momentum yang perlu kita pahami dan harus kita lakukan adalah yang tadi saya ulang sedikit, akurasi data. Ini harus sudah bisa diselesaikan. Karena kemarin kalau saya di daerah ini, kok data di RT itu diminta mendata lagi. Kan salah, karena data itu sudah ada. Bahwa diupdate, yes. Tetapi tidak diminta mendata lagi. Ini contoh bahwa data tidak di lapangan. Yang kedua, preparedness, review dan rebuild. Tadi Pak Rudi juga sudah menjelaskan.
Tetapi yang lebih penting adalah bukan hanya di nasional, tetapi juga di daerah-daerah. Karena pemahamannya berbeda. Kita sudah punya belajar dari flu burung, belajar dari SARS, tadi Pak Rudi sudah menyebutkan, tetapi kemudian pengkomandoan. Yang ketiga adalah new way of doing things. Tadi beberapa disebut ada perilaku-perilaku baru, ada respon masyarakat, mana yang respon yang mau terus, mana yang tidak. Ini saya pikir juga perlu di riset Pak Bayu. Kita riset sosial ini sudah sangat sedikit ya sebetulnya. Nah, terus kemudian do we have enough energy and resource. Tadi kalau Pak Rudi satu persatu itu policy-nya bisa bertentangan. Contoh saja sekarang antara policy dengan adanya COVID, layoff banyak, kriminalitas tinggi, tetapi ada pengeluaran dari lapas. Itu adalah contoh pertentangan yang sangat meresahkan di masyarakat. Nah, kalau kita pendekatannya goal by goal akan seperti itu. Maka sarannya di dalam JSDR, karena kita sudah melihat antara interaksi dan juga bahkan trade-off dan lain-lain, kita pendekatannya 6 entry point. Human well-being and capabilities. Jadi itu tadi kalau mau review kesehatan, review nutrition, dan lain-lain. Lalu kemudian sustainable and just economy. Ini yang ternyata perusahaan-perusahaan besar begitu mandek, dia tidak bertanggung jawab terhadap rantainya. Value chain is falling apart. Nah, ini harus diinikan lagi. Bagaimana kemudian kita menyiapkan coping mechanism bagi masing-masing chain itu. Energi dan dekarbonisasi. Lalu food policy and nutrition, mungkin itu dari core-nya per happy ya. Nanti kita bisa diskusi lebih lanjut. Tadi saya sedang diskusi dengan FAO juga mengenai ini. Indonesia sebenarnya banyak sekali dan saya sudah kemukakan coping mechanism terutama juga dari kalangan muda dengan adanya IT dan lain-lain menjadi sangat menarik. 6 klaster itu perlu diinikan. Nah, Pak Bayu dari sisi universitas ini Science for Sustainable Development. Jadi aspek-aspek sosial itu perlu dibaca dulu. Ini ada kalau di food ya, ada papernya Reardon itu mengenai bahwa kita harus melihat keseluruhan dan itu dari perilakunya dulu kita inikan. Karena ternyata ada gerakan seperti ini, ada policy seperti ini, respon pelaku terhadap apa yang intention yang dilakukan itu sangat berbeda. Jadi kita harus balik. Bukan dari atas, tetapi dari bawah kalau kita mau review. Bagaimana SDG di daerah dengan adanya COVID, lalu kemudian di ini. Contoh, ininya Bu Susi akan sangat bermanfaat kalau itu dibikin dinamik. Dalam arti, setiap kali ada shock, setiap kali ada ini, bagaimana respon achievement SDG di daerah. Nah, yang terakhir saya setuju sekali, di dalam slide sebelumnya adalah mengenai kalau selama ini kita bicara triple helix, itu pun belum jalan. Tetapi saya juga nggak sampai penta ya Pak Marhum, tetapi 4 helixnya 4, yaitu apa? Community. Community itu apakah community itu masyarakat melalui LSM, apakah community itu swasta sudah di triple ya. Lalu kemudian media dan lain-lain. Karena respon terhadap policy ke dalam setiap segmen di community itu berbeda. Jadi itu saja. Nah, saya ingin mengusulkan the next ininya kita diskusi kalau boleh Pak Rudi, kalau goal per goal akan sangat banyak pertentangannya. Tetapi kalau kemudian kepada human well-being, kalau pilar agak ada 4 ya clusteringnya. Tetapi kalau yang misalnya 6 entry point itu bisa digunakan sebagai cluster, paling tidak kalaupun tidak oleh Pak Rudi tapi oleh SDG Network, itu akan sangat bermanfaat bagi kita semua. Terakhir saya hanya ingin menginikan Pak Rudi untuk immediate barangkali adalah meskipun sudah disiapkan tapi kita perlu unikan that we do it right. Selama ini kita sudah meluncurkan berbagai ini, tetapi apakah responnya seperti respon masyarakat itu seperti yang kita inikan, baru nanti jangka 3 tahun dan seterusnya ke sistem kesehatan masyarakat. Jadi bukan rumah sakitnya tetapi perilaku masyarakat terhadap shock kesehatan atau kemudian terhadap ini. Itu yang selama ini agak ketinggalan. Mungkin itu saja Pak Bayu refleksi dari diskusi hari ini, dan tentu saja
apa yang saya sampaikan terakhir mungkin nanti bisa didetailkan lebih lanjut di next webinar. Terima kasih. Terima kasih banyak Bu Endah.